أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sang Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa berhimpun di dalam satu majelis yang insya Allah diberkahi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir tematik, ya, tafsir al-mawdu'i tentang topik setan, gitu ya, dari kitab, ya, Mawsu'atut Tafsir al-Mawdu'i, ya, lil Qur'anil Karim, ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang definisi kata setan itu baik secara bahasa maupun istilah. Lalu lafat-lafat atau istilah-istilah yang terkait dengan setan, ya, syaitan. Di antaranya sudah kita bahas kemarin. Yang sangat terkait dengan setan itu adalah yang pertama iblis, ya. Kemarin sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Lalu kemudian yang tersisa dari ini adalah hubungan atau kaitan antara iblis dengan setan, ya. Disebutkan di dalam kitab ini, as-silah baina iblis was syaitan, anna syaitan, ya, idza utliqa yuradu bihi iblis wa dzurriyyatuhul makhluqin minan nas. Jadi hubungan atau keterkaitan antara iblis dengan setan itu, ya, jika kata setan itu dimutlakan, utliqa, ya, yuradu bihi iblis, maka itu menunjuk kepada iblis. Jadi kalau itu dimutlakan, maka itu identik dengan satu makhluk dari bangsa jin yang bernama iblis, ya, dan turunannya, ya, wa dzurriyyatuhu, ya, yang tercipta dari api, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, apa hubungan setan dengan jin, gitu ya. Nah, selama ini mungkin yang familiar dengan kita selain kata iblis itu adalah kata jin, gitu, kesurupan jin dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini sangat familiar dalam tradisi kita, gitu ya. Mari coba kita bahas siapa itu jin, gitu ya. Al-jinnu lughatan, jin secara bahasa itu jama'atu waladil jan. Jadi jin itu adalah kumpulan anak-anaknya jan. Jadi jin itu dari kata jan. Jin itu kumpulan komunitas dari putra-putrinya jan. Jadi ada namanya Pak Jan. Nah, ini jan dalam bahasa Arab, ya, jin itu sebenarnya banyak, begitu, kumpulan. Kalau satu namanya jan, ya, al-janu, ya. Wajan al-jinnah, sedangkan jamaknya dari kata jan, jamaknya bentuk pluralnya itu adalah jinnah, ya, ya, jinnatun, minal jinnati wan nas. Jinnatun berarti jamak dari jin, gitu ya. Wal jan, sedangkan jan, wa innama sammu jinnan, itu disebut sebagai jin
li'annahum istajnau 'anin nas, karena mereka itu ya tersembunyi dari manusia. Jadi disebut dengan jin karena makhluk ini tidak tampak, tidak bisa dilihat oleh manusia. Fala yurauna, maka mereka tidak tampak, tidak bisa dilihat. Maka kalau ada jin kok menampakkan diri, nah berarti itu ya lain daripada yang lain. Ya, mungkin dia bisa menyerupai, tetapi konon katanya ahli perjinan gitu ya, itu tidak bisa lama dia menampakkan diri ya dalam wujud yang bisa yang kasat mata gitu ya. Nah, kalau ada pocong, ada ini, ya, itu berarti sudah ilusi kita gitu ya. Kalau orang bule diperlihatkan pocong malah tertawa gitu ya, tidak takut gitu. Itu berarti ilusi kita yang dibangun melalui apa ya, apa kebiasaan-kebiasaan tradisi kita, melalui cerita-cerita yang itu membangkitkan rasa takut dalam kita gitu ya. Padahal kalau diperhatikan kan lucu juga, pocong bisanya lompat-lompat, gimana menjahati kita kan nggak bisa. Kalau mau kita coba rasionalisikan, tapi karena sudah terbangun gitu ya, orang mati dipocong lalu kemudian nanti bangkit menjadi hantu dan sebagainya, itu membuat ada apa ya, ilusi ketakutan di dalam diri kita gitu ya. Padahal kalau orang mati ya sudah selesai begitu ya, kita gerak-gerakkan juga jasadnya nggak merespon gitu ya, maka mengapa kita takut gitu. Tapi karena sejak kecil itu sudah ditanamkan gitu ya, akibatnya kemudian lewat kuburan nggak berani ya, lihat pocong takut dan sebagainya. Itu karena ilusi itu sudah tanamkan di dalam diri kita, identik dengan ketakutan ya. Jadi jin itu tidak tampak, tidak bisa dilihat gitu ya. Wal jan, sedangkan jan huwa abul jinni, itu bapaknya jin gitu ya. Dedengkotnya jin, bapaknya jin, itu namanya jan gitu ya. Hati-hati ngasih nama, jangan ngasih nama jan gitu. Jan etes gitu ya. Berarti dari bahasa jin. Wa abul jinni khuliqa min narin. Nah, dia bapaknya bangsa jin, kakeknya khuliqa min narin, dan diciptakan dari api. Summa khuliqa minhu nasluhu, kemudian darinya terciptalah anak turunannya. Nah, fal janu wahidul jin. Jadi jan, kata jan itu menyebut satu bentuk tunggal dari jin gitu ya. Wa huwa minal ijtinan ay at-tasattur wal ikhtifa, yang artinya adalah tersembunyi ya. At-tasattur, ada sitar yang menutupi gitu ya. Wal ikhtifa, yang tersembunyi. Jadi hakikat jin itu sesungguhnya tak tampak, dia makhluk yang tidak bisa kita lihat, yang tidak kasat mata gitu ya. Wa minhu qaulullah ta'ala, diantaranya firman Allah yang menunjukkan itu adalah innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnakum. Innahu, sesungguhnya dia jin itu yarakum, dia bisa melihat kalian. Huwa wa qabiluhu, dia dan bangsanya itu bisa melihat kita. Jadi sekarang di sini ini ya banyak jin ini melihat kita gitu ya. Min haitsu la tarawnahum, di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Nah, ini Allah menegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Nah, ini ya. Jadi jin itu bentuk tunggalnya ya jan gitu ya, dari istinan yang berarti tersembunyi. Ya, dinamai jin karena mereka tersembunyi. Pokoknya bahasa Arab di situ ada 3 kata jim, nun, nun, maka identik di dalamnya ada makna tersembunyi. Semisal jannah ya, yang kita sebut sebagai surga, heaven ya, paradise gitu ya. Itu kan juga seakar dengan kata jin, dari 3 huruf jim, nun, nun. Karena keindahan surga itu tersembunyi. Apapun bayangan kita tentang surga, kemungkinannya surga tidak seperti itu. Ya. Karena belum ada orang yang pernah hidup di surga lalu balik lagi dan bercerita gitu kepada kita. Kecuali Nabi Adam mungkin ya sudah pernah ya.
Tapi kan Nabi Adam sudah nggak ada gitu ya. Dan jauh jaraknya dengan kita sehingga ceritanya nggak nyampe kepada kita. Nah, maka keindahan surga itu ya, tersembunyi. Artinya apapun yang kita bayangkan tentang surga, keindahannya bisa jadi keindahannya lebih dari itu, gitu ya. Maka disebut dengan jannah. Ya. Sama halnya digambarkan di dalam Al-Quran, ya, secara tersurat atau tersirat ya. Jadi di situ ada sungai-sungai yang mengalir, yang tertutupi dengan rindangnya pepohonan, gitu ya. Dalam gambaran yang mudah dipahami oleh masyarakat Arab di mana Al-Quran turun saat itu. Karena mereka hidup di padang pasir, lihat ke kanan pasir, ke kiri pasir, ke atas langit, ke bawah bumi, begitu ya. Ya, kesehariannya begitu. Maka pemandangan yang begitu hijau, ada pepohonan di situ, ada sungai yang mengalir, itu tampak sebagai satu bayangan tentang keindahan yang luar biasa. Maka orang Arab dulu itu ketika datang ke Malang, ke Batu, lihat pepohonan dan sebagainya, mereka mengatakan hadhihi qit'atun minal jannah. Ini potongan dari surga. Nah itu. Jadi karena keindahannya ya yang tergambarkan di dalam pandangan hijau pepohonan, ada sungai yang tertutup dengan rindangnya pepohonan itu. Jadi inti dari kata yang di situ ada 3 huruf itu selalu ada makna tersembunyi. Orang yang akalnya tersembunyi disebut sebagai majnun. Itu juga dari 3 huruf jim nun nun. Majnun itu karena akalnya hilang, akalnya tersembunyi. Itu maka disebut dengan majnun, yang artinya ya, apa artinya? Nah itu sekarang kemudian dihaluskan menjadi ODGJ begitu ya. Nah ini jadi jin itu makhluk yang tersembunyi. Sebagaimana digambarkan dalam surat Al-A'raf tadi, ya Bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Nah, ini, hai anak Adam, jangan sekali-kali kalian dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan akhraja abawaikum, mengeluarkan kedua ya ibu bapakmu dari surga minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Nah ini, innahu yarakum, sesungguhnya dia ya yarakum, melihat kalian ya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya wa qabiluhu yarakum, melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Haitsu la tarawna. Nah ini. Maka kalau ada orang yang bisa melihat jin, nah, itu berarti perlu diruqyah gitu ya. Kemungkinannya dia dibantu oleh jin. Nah itu. Katanya prinsipnya begitu. Karena pada muasalnya kita manusia itu tidak bisa melihat mereka. Kalau bisa melihat mereka, kemungkinannya ada bantuan dari jin. Entah khodamnya atau apa gitu. Sehingga dalam istilah para peruqyah begitu ya, itu tidak dikenal adanya orang indigo gitu ya, yang katanya punya naluri ke indera keenam begitu ya, yang bisa melihat itu gitu. Itu sesungguhnya tidak ada gitu ya. Misalnya Ustaz Faizar yang ahli ruqyah itu, dia tidak meyakini, tidak percaya ada orang yang bisa melihat jin yang disebut dengan indigo. Ya, kemungkinannya adalah ada sesuatu yang ada dalam dirinya, ya bisa jadi dibantu oleh jin. Karena Ustaz Faizar ini pernah mencoba menghadirkan orang-orang yang katanya punya indera keenam, indigo itu, dibawa pada satu tempat. Di dalam videonya itu ya pernah saya lihat, dibawa dalam satu tempat di bagian keraton Jogja atau Surakarta begitu. Lalu satu persatu diajak masuk ke dalam ruangan itu untuk melihat apa yang ada di dalam ruangan itu. Ternyata ya, 3 orang yang katanya indigo itu melihat sesuatu yang berbeda semua. Artinya kalau dia bisa melihat sesuatu yang sesungguhnya, pasti yang dilihat sama dong.
Tetapi kok ketiganya melihat gambaran yang berbeda. Nah ini sehingga kalau Bapak Ibu punya anak kok kayaknya punya kelainan indigo, jangan kemudian bangga begitu, wah anak saya ini punya indera keenam begitu ya. Hati-hati, justru mungkin ada pada dirinya sesuatu yang perlu dihilangkan gitu ya, perlu pertolongan untuk ruqyah gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi hakikat jin itu adalah makhluk yang dia tidak bisa dilihat dan kita nggak bisa melihat mereka ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.